Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon karyawan, gue Agus Muhammad. Selamat datang di channel gue. Oke, beberapa kali ini banyak banget komen-komentar dan ya beberapa juga di DM juga, dan dari beberapa komentar dan DM yang ada baik di TikTok maupun di YouTube ada suatu komen atau pesan yang cukup menarik yang mungkin bisa gue bikin video 5, 8, 10 menit buat kalian ya, buat ngisi YouTube juga. Tadi gue bikinnya di teras, jadi wajar aja kalau ada suara yang mengganggu ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan tuh banyak banget, baik orang di Daihatsu, AHM, Toyota. Dia bertanya, Bang, di Daihatsu masih ada peluang karyawan tetap enggak? Di AHM ada peluang karyawan tetap enggak? Di Toyota ada peluang karyawan tetap enggak? Gitu kan. Di video ini bakal gue bahas, jadi harapannya lu tonton video ini secara full sampai selesai, dan jangan di skip biar gak ada salah paham. Seperti apa setelah video ini. Jadi guys, yang namanya kerja itu sebenarnya banyak nggak enaknya ketimbang enaknya ya. Dan ya nggak munafik, semua orang pengen jadi karyawan tetap. Baik gue pribadi atau siapapun, mungkin banyak yang pengen jadi karyawan tetap. Tapi sebenarnya kalau faktor kerja lu hanya untuk karyawan tetap, lu bakal capek. Kenapa? Karena yang namanya hasil dari kerja itu, hasil dari kinerja kita itu bukan kita yang ngatur. Oke, sampai sini paham ya? Jadi hasil dari kinerja kita, hasil dari ikhtiar kita atau apapun, itu bukan kita yang ngatur. Jadi kalau kita berpacu pada sesuatu yang nggak bisa kita kehendakin, itu bakal capek guys. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena emang kebanyakan orang yang berpikir seperti itu, akhirnya kerjanya uring-uringan. Jadi bisa gue bilang, pola pikir atau mindset pengen jadi karyawan tetap itu kurang baik. Bukan berarti jelek ya, enggak. Gue gak bilang jelek, tapi gue bilang kurang baik. Kenapa? Karena akhirnya kerja lu gak ikhlas. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ketika lu berpacu pada sesuatu yang gak bisa lu kendalikan, ya percuma. Penilaian atasan lu, penilaian leader lu, hasil kontrak lu, hasil pengangkatan lu, itu bukan lu yang ngatur. Keputusan lu bukan kalian. Kalian nggak bisa. Nah sayangnya kalian berpacu atau bertumbuh pada sesuatu yang nggak bisa kalian lakuin. Jadi capek sendiri. Enaknya gimana? Enaknya tuh kerja semaksimal mungkin. Gue nggak ngajarin kalian buat males-malesan ya. Gue jangan sampai berpikir bahwa kata Bang Agus, kerja nggak usah mikir karyawan, nggak usah mikir jadi kartap, ya jadi lu males-malesan. Enggak. Gue nggak ngajarin kalian buat males-malesan. Gue malah ngajarin kalian untuk bekerja ikhlas. Apa itu bekerja ikhlas? Ikhlas itu lu bekerja semaksimal yang lu bisa, memberikan yang terbaik, kinerja terbaik untuk perusahaan, tanpa mikir hasilnya, tanpa berharap sesuatu kecuali gaji, karena emang itu hak kalian. Tapi kalau karyawan tetap, itu bukan hak kalian. Hak kalian adalah kalian mendapat gaji, mendapat upah dari perusahaan atas apa yang kalian lakukan. Ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena ketika lu ikhlas, itu urusannya sama Tuhan ya, sama Allah. Jadi kalaupun nanti lu nggak diangkat atau mungkin habis kontrak, insya Allah kedepannya gampang dapat kerjaan lagi. Karena ingat, sesuatu di dunia ini tuh, segala sesuatu di dunia ini sifatnya berbalas ya. Lu berikan kebaikan, lu dapat juga kebaikan pula. Kalau di Quran tuh ada surat Ar-Rahman, gue lupa ayatnya, hal jaza ihsan ilal ihsan. Gak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan pula. Ketika lu kerja dengan ikhlas, insya Allah itu kebaikan. Jadi lu berharap bukan berharap pada sesuatu yang nggak bisa lu kendaliin. Kerja ikhlas, kerja bener, berikan kinerja terbaik, berikan ide-ide terbaik. Kalaupun syukur-syukur lo diangkat, alhamdulillah. Kalau nggak diangkat, ya udah. Kenapa? Tapi kalau dari awal planningnya, gue harus jadi karyawan tetap, gue harus jadi karyawan. Ketika lo nggak diangkat jadi karyawan, capek, uring-uringan, hopeless, ngedonnya lama. Walaupun di poin pertama ketika lu kerja ikhlas, ketika lu nggak diangkat atau habis kontrak lu pasti kecewa. Tapi kecewanya nggak kecewa banget. Move on-nya cepet, geraknya cepet. Ending-endingnya ketika habis kontrak cepet dapat kerja, karena cepet move on. Tapi kalau kita dari awal berharapnya jadi karyawan tetap, pengen jadi karyawan permanen gitu kan, dari awal mulai dari zaman magang udah berpikir gue harus jadi karyawan, gue harus jadi karyawan. Ketika hasilnya nggak jadi karyawan, akhirnya uring-uringan, capek sendiri, ngeluh sendiri.
nyalahin atasan, nyalahin perusahaan, itu banyak banget terjadi karena dari awal niatnya udah nggak bener, dari awal niatnya kurang tepat. Sorry, bukan nggak bener, bener mah bener, cuman kurang tepat. Akhirnya kagak ikhlas. Ikhlas itu penting, men. Ikhlas itu bukan ketika kita menerima ya, tapi memberi juga. Sorry, ikhlas itu bukan ketika kita memberi aja, tapi menerima juga harus ada ikhlas ya. Jadi biar lu nggak kecewa-kecewa banget, jangan pernah mikir lu harus jadi karyawan tetap. No, jangan pernah berpikir ke situ. Yang penting lu berikan kinerja terbaik. Doa boleh doa, silakan lu doa, semuanya boleh doa. Tapi juga kita harus bersiap dengan sesuatu yang terburuk, yaitu ya habis kontrak. Gue ngalamin juga habis kontrak di Daihatsu, habis kontrak di Toyota, habis kontrak di Mitsubishi, habis kontrak di Wings, Indofood. Itu gue habis kontrak. Dan ya udah, mau gimana lagi? Kecewa, tapi nggak berlarut-larut. Karena emang pada dasarnya nggak terlalu berharap jadi karyawan tetap. Beda sama orang yang ngoyo banget, berharap banget jadi karyawan tetap. Akhirnya ketika dia habis kontrak, bahkan ada yang nangis, ada yang nyalahin teman seangkatan yang diangkat, ada yang nyalahin perusahaan, nyalahin atasan pasti. Ending-endingnya temannya yang diangkat dikatain cari muka, dikatain penjilat segala macam. Wah, banyak pasti kayak gitu. Karena di awal nggak ikhlas. Jadi ya buat teman-teman yang besok mau kerja atau sekarang udah kerja, baik di Astra Daihatsu Motor, di Astra Honda Motor, di Toyota Motor Manufacturing Indonesia, atau mungkin Mitsubishi Motor, mulai dari sekarang niatkan yang benar, ikhlaskan karena Allah, ikhlaskan lu kerja buat nyari duit, buat berubah ekonomi keluarga, biar nggak minta-minta, minimal biar nggak miskin deh ya. Kerja untuk nyari duit, untuk ibadah, bukan untuk jadi karyawan tetap. Jadi kalian gak berharap pada sesuatu yang gak bisa kalian kendalikan. Oke? Yang bisa kalian kendalikan apa? Yaitu diri kalian sendiri, kinerja kalian, harapan kalian, sikap kalian, ide-ide kalian, itu bisa kalian kendalikan. Oke? Jangan sampai lu capek-capek sendiri berharap pada sesuatu yang gak bisa kalian kendalikan. Ending-endingnya kayak lu ikut lomba lari yang seharusnya lu gak perlu ikut gitu loh. Akhirnya capek sendiri, ya kan? Akhirnya ketika teman kalian yang diangkat, lu jadi iri jadi dengki jadi apa lagi? Panjang endingnya. Kasusnya banyak kayak gitu. Teman-teman kalian sebelumnya tuh banyak kayak gitu. Teman-teman gue juga banyak kayak gitu. Endingnya ketika nggak diangkat, jadi lucu. Yang disalahin atasannya, disalahin temennya, dan segala macam. Jadi per hari ini, ketika lu lihat video ini, perbaiki niat kalian. Jangan berharap jadi karyawan tetap. Berharaplah untuk mendapat ridho Allah. Jadi ketika lu habis, lu bisa cepat dapat kerja lagi. Itu poin pentingnya. Oke? Gue Agus Muhammad, karena gue rasa video ini udah hampir 8 menit. Dan ini gue bikin obrolan pulang kerja. Dan semoga bisa bermanfaat buat teman-temannya ya. Karena sebenarnya biasanya gue pengen ngobrol aja sama teman-teman semuanya. Udah lama gak ngobrol ya. Karena emang ya rasanya mulutnya kayak gak enak aja kalau gak ngomong panjang lebar. Jadi semoga video ini bermanfaat. Kalaupun gak ada manfaatnya, lu buang jauh-jauh deh. Gak usah didengerin. Gue Agus Muhammad. Sampai jumpa di video berikutnya. Satu lagi, jangan lupa like video ini, share video ini, dan iklan biasa. Dan gue udah bikin video 8 menit. Kalau lu belum subscribe gue, belum like video ini, kurang ajar sih. Jadi bantu like dulu, subscribe dulu, biar channel ini bisa berkembang dan bisa makin membaik lah ya. Minimal bisa bikin gue kaya raya lah. Ya, gue Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.